Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang selalu menganugerahi kita semua nikmat-nikmat, anugerah, karunia, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, baik yang dulu, hari ini maupun yang akan datang. Semoga kita seluruhnya yang ada di sini, khususnya juga orang-orang kita cintai dimanapun mereka, termasuk orang-orang yang selalu tergetar hatinya, bergerak dirinya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diturunkan kepada kita dan mereka semuanya, semampu yang kita dan mereka bisa lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung, Nabi pilihan, pamungkas para nabi dan utusan, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Mudah-mudahan kita seluruhnya, orang tua kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, termasuk orang-orang yang kelak beruntung mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kesulitan, pada hari penentuan, dan pada hari keabadian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, darah nama, suasana segar, pagi yang cerah Pak ya. Ya, Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita nikmati hari ini selalu menjadi jalan kita untuk meningkatkan diri dan merangkak kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita pun kelak beruntung menjadi orang-orang yang disayangi, dicintai dan diridai olehnya, baik saat kita hidup maupun ketika nanti kita dipanggil pulang menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sesuatu yang biasa kita lakukan, yang biasa kita baca, dan sekalipun mungkin kita semua atau sebagian dari kita sudah memahaminya karena sudah sering melakukannya dan membacanya, tapi kiranya tidak ada salahnya kita membahas bersama, mengkaji bersama, memaknai bersama sesuatu yang sudah biasa kita baca. Dan admin Masjid At-Ta'awun ketika beberapa hari yang lalu WA ke saya meminta tema. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang bacaan-bacaan sholat. Boleh jadi mungkin kalaupun nanti saya ada umur, usia, dan kesempatan untuk kembali berada bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, mungkin tema ini akan berulang pada waktu yang akan datang. Dan hari ini kita ingin mulai dengan memahami, memaknai bersama tentang bacaan-bacaan awal ketika kita sholat atau hendak sholat. Kalau untuk bacaan-bacaan Al-Quran, itu mungkin bahasan tersendiri yang sebagian sudah dibahas dalam kajian-kajian tafsir Al-Quran. Adapun yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah bacaan-bacaan dalam sholat di luar bacaan-bacaan Al-Quran itu sendiri. Untuk bacaan takbir Allahu Akbar mungkin juga tidak kita perlu bahas, karena ini sudah biasa sering orang-orang juga bahas, dan kita secara makna juga sudah sangat hafal. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, meskipun mungkin maknanya tidak sesederhana yang kita pahami dari terjemahannya.
Tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak bahas itu, tapi saya ingin bahas bersama Bapak Ibu semuanya, dan ini manfaatnya mudah-mudahan untuk diri saya pribadi dan mereka belajar, saya juga meningkatkan pemahaman dan pendalaman saya, yakni bacaan tentang doa iftitah. Bacaan doa iftitah yang merupakan pembukaan dalam salat kita. Di tengah-tengah kita tentu saja bacaan iftitah salat tidak tunggal, tidak satu. Ada yang bacanya yang disebut dengan taujih, inni wajjahtu wajhiya, atau tidak menggunakan kata ini, langsung wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Juga ada yang bacanya dengan doa berupa Allahumma ba'id dan seterusnya. Nah, namun izinkan saya untuk membahas kali ini adalah doa iftitah yang merupakan taujih, yakni bacanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Musyrikin atau muslimin? Musyrikin. Yang pertama musyrikin dulu. Nah, kalau ketukar ini bahaya maknanya. Nah, berikutnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada dua kata yang ujungnya mirip in, yang satu musyrikin, yang satu muslimin. Musyrikin ditempatkan di awal, muslimin ditempatkan di akhir. Nah, ketika dulu belajar pertama kali tentang doa ini, boleh jadi kita dulu ketukar-tukar ya, mana musyrikin, mana muslimin. Gitu. Tapi insya Allah semakin bertambah usia kita, ini tidak tertukar lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ingin coba bersama-sama memahami makna dari bacaan salat ini baik secara linguistik, secara maknawi, maupun mungkin yang lainnya yang perlu kita ulas bersama-sama. Dan dari sisi kapan kita baca, ini juga ulama juga ada yang berbeda. Ada yang baca doa ini setelah takbiratul ihram, ada yang bacanya sebelum takbiratul ihram. Itu bebas aja lah, itu tergantung ulama masing-masing yang kita belajar. Tetapi pada umumnya kita membacanya setelah takbiratul ihram. Nah, iftitah ini yang tadi kita baca, karena di dalam bacaan atau redaksinya ada kalimat inni wajjahtu, itu dari kata wajjaha yuwajjihu, isim masdarnya atau sigot isim masdarnya adalah taujih. Maka doa ini juga selain disebut sebagai doa iftitah, ada juga yang menyebutnya sebagai taujih, yang artinya adalah mengarahkan. Wajah dari kata wajaha, yang dari kata wajah terbentuk kata wajhun, yang artinya adalah wajah. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat inni wajjahtu wajhiya, yang artinya sesungguhnya aku hadapkan, aku arahkan wajahku, berarti mengarahkan yang kita arahkan itu apa? Wajah. Nah, sehingga ketika kita menghadapkan wajah, mengarahkan wajah, berarti wajahnya harus menghadap. Kepada siapa wajah itu kita hadapkan? Nah, ada kalimat berikutnya, lilladzi fataras samawati wal arda. Kepada siapa wajah kita hadapkan ketika kita sedang sholat? Ketika kita sedang sholat, maka wajah kita itu dihadapkan kepada zat yang fataras samawati, yang telah, ini fi'il madi, berarti telah, yang telah menciptakan langit dan bumi. Langitnya berbentuk jamak, sedangkan buminya berbentuk mufrad. Langitnya disebut banyak karena langit bertingkat-tingkat, berbagai macam sphere yang berbeda-beda. Wal ard, dan juga bumi. Yang ingin kita coba gali bersama adalah di sini
penghadapan wajah. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, maka yang harus kita hadapkan pertama kali adalah wajah kita. Dan wajah ini kalau kita pahami secara terlek, mungkin ini berarti adalah wajahnya wajah fisik. Dan ketika kita menghadap kiblat, maka wajah kita diarahkan juga ke arah kiblat. Dan mungkin ada pertanyaan, ketika kita sholat itu menghadapkan wajah kita kepada kiblat, maka apakah Allah di mana kita menghadapkan wajah kepadanya itu dalam iftitah ini adalah berada di depan kita, ataukah Allah tidak di depan kita? Yang sedang kita hadapi itu Allah yang ada di depan kita, ataukah Allah yang tidak di depan kita? Kalau kita membayangkan bahwa Tuhan Allah ada di depan kita, lalu yang ada di belakang kita siapa? Yang ada di kanan kiri kita siapa? Apakah ketika kita hadapkan Allah di depan kita, kita tempatkan Allah ada di depan kita, lantas di kiri kanan kita, belakang kita tidak ada Allah? Sedangkan Allah di Al-Quran mengatakan wallahu muhitun bil kafirin. Ada juga ungkapan gitu. Atau ada lagi ahatallahu bikum. Allah meliputi kalian. Jadi kalau meliputi, Allah tidak hanya di depan kita, tetapi Allah itu ada di kanan kiri kita, ada di belakang kita, ada di atas bawah kita, dan di semua arah yang ada, di situ ada Allah. Bahkan juga Allah ada di dalam diri kita. Allah ada di mana-mana, Allah ada di semua arah. Dan kita baca ayat misalnya ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, maka fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Jadi dari segi arah sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Allah tidak hanya di depan kiblat ketika kita menghadap, tapi ketika wajah kita menghadap ke satu tempat, yakni kiblat atau Ka'bah yang kita arahkan ke arah sana ketika sholat ke arah Ka'bah, maka penghadapan wajah kita kepada Allah itu bukan membatasi bahwa Allah hanya ada di depan kita dan tidak di arah-arah yang lain. Nah, karena Allah ada di mana-mana di semua arah, maka bagi Allah itu dia ada di mana-mana. Nah, yang penting adalah bagaimana wajah kita diarahkan kepadanya. Karena meskipun Allah ada di mana-mana, yang penting itu wajah kitanya berada di mana. Wajah kitanya kita hadapkan kepada siapa? Diarahkan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Karena meskipun secara spiritual Allah ada di mana-mana, tetapi belum tentu wajah yang kita punya ini kita hadapkan kepadanya. Nah, ketika kita sedang sholat atau akan sholat, maka niat pertama kali yang kita harus miliki adalah wajah yang paling mulia yang ada pada tubuh kita ini, wajah yang merupakan bagian paling mulia dari seluruh tubuh kita, yang paling utama dari seluruh tubuh kita, itu mesti dihadapkan kepada Allah terlebih dahulu. Dan ini yang paling pertama dan utama ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Jangan sampai ketika kita sedang sholat atau melakukan sholat atau akan melaksanakan sholat, hati kita belum hadir untuk melakukan kegiatan yang akan kita lakukan berupa sholat. Sebab sholat itu ditujukan atau bertujuan untuk mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri, dan kita juga sholat untuk membangun hubungan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita hendak melaksanakan sholat, yang pertama harus kita lakukan adalah hadapkan wajah kita kepadanya. Nah, tapi secara realitas, secara faktual,
tentu saja kita semuanya ketika sholat wajah kita menghadap kiblat yang kita yakini benar itu sebagai kiblat. Meskipun kan kadang-kadang mungkin ada mencong kanan dikit atau mungkin lurus dikit, ya itu keyakinan kita saja. Dan itu mudah-mudahan tidak jadi masalah. Karena apa? Karena buat kita bukan masalah kiblatnya 100% tepat ke arah Ka'bah atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah wajah kita menghadap tidak kepada Allah. Boleh jadi ketika kita sholat di masjid atau dimanapun, kita arah kiblatnya kita yakini benar, tapi boleh jadi kalau kita lihat dari atas mungkin tidak tepat benar 100% presisi ya. Tetapi selagi kita sudah merasa yakin itu adalah kiblat yang kita anggap yakin, maka yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana wajah kita menghadap kepadanya. Nah, ketika kita menghadap kiblat, kita hendak sholat, kita yakinkan wajah kita ingin kita hadapkan kepada Allah, tentu kita semua insya Allah wajahnya dihadapkan ketika sedang sholat itu kepada kiblat. Nah pertanyaannya, apakah cukup wajah kita saja yang kita hadapkan kepada Allah tanpa kehadiran kesadaran kita? Wajah boleh menghadap, muka boleh kita arahkan kepada kiblat. Tetapi apakah itu cukup untuk menjadi bangunan sholat kita ketika kita sholat? Nah, kalau dikaji secara spiritual, yang lebih penting adalah kesadaran kita sholatnya. Kesadaran kita dalam sholat, kesadaran kita hendak sholat. Karena tidak sedikit orang yang melakukan sesuatu tanpa dilandasi oleh kesadaran, tanpa dilandasi oleh ma'rifat, tanpa dilandasi oleh pengetahuan, tanpa dilandasi oleh pengakuan dan pengukuhan diri kepada sesuatu yang ia kerjakan, yang ia lakukan. Maka dalam sholat pun ketika kita membaca atau ketika kita hendak sholat, itu kita hadapkan wajah, tetapi di balik wajah ini yang penting. Wajah ini kan penampakan lahir ya. Sedangkan di belakang wajah ini, di situ ada otak, di situ ada akal, di situ ada kesadaran. Maka ketika kita hendak sholat, yang tidak kalah penting, yang harus hadir ketika kita hendak sholat itu, sebelum takbiratul ihram kita kumandangkan, kita ucapkan, maka bagaimana wajah batin kita, yang kita sebut akal, yang kita sebut kesadaran, itu juga sudah kita hadapkan. Maka ketika sebagian orang ketika sedang sholat, atau ketika akan melaksanakan sholat, itu tidak begitu datang, ada di saf, kemudian dia tidak langsung angkat tangan Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia mungkin merasa perlu untuk taujihi dulu, melaksanakan sikap mental, pikiran, kesadaran agar dirinya hadir apa yang sedang atau akan ia lakukan. Begitu datang ke masjid, masuk, kemudian ia berada bersama barisan, itu begitu datang tidak langsung angkat tangan Allahu Akbar, tapi dia berhenti sebentar, ya semacam berkonsentrasi dulu begitu, untuk meletupkan kesadarannya bahwa dia di sini berada di atas sejadah atau berada di atas tempat di mana dia akan sholat, itu dia sadar dia akan melaksanakan sholat. Sehingga wajah yang dihadapkan bukan hanya wajah lahir, tapi yang dihadapkan adalah juga wajah batin. Wajah batin adalah sesuatu yang tidak terlihat. Di dalamnya ada kesadaran, di dalamnya ada pemahaman, di dalamnya ada pengakuan. Kesadaran tentang Tuhan, pemahaman tentang Tuhan, dan pengakuan tentang Tuhan. Nah, ini yang tidak kalah penting. Makanya ketika ucapkan inni wajjahtu wajhiya, ini buat kita yang akan melaksanakan sholat, itu adalah peringatan untuk kita, adalah panduan kepada kita, bahwa kita ini akan sholat ini, kita hendak kita hadapkan wajah kita arahkan wajah kita kepada siapa? Alladzi fataras samawati wal arda. Jadi pertama kita gerakkan wajah diri kita sendiri dulu untuk mengarah kepada zat yang akan kita hadapi ini. Baik wajahnya wajah lahir maupun wajahnya wajah batin.
Nah kemudian ketika kita sedang sholat, bagaimana kalau wajah kita misalkan kita pejamkan matanya? Ya, karena ada sebagian orang yang ketika sholat itu kan dia memejamkan mata. Sebagian lagi ada yang tatap mata atau matanya dibukakan. Nah, buat saya pribadi masalah ini bukanlah masalah, karena yang kita lebih perhatikan adalah bagaimana diri pribadi kita, jiwa kita yang hadir. Tentang mata kita mungkin ketika sholat kita pejamkan atau kita bukakan, itu bagaimana taujih wajah batin kita. Karena boleh jadi ada di antara orang itu ketika sholat itu merasa tidak mendapatkan kehusyuan ketika matanya terbuka. Ada sebagian orang yang dirinya bisa merasa khusyuk dalam sholatnya dengan menutup matanya. Sehingga diri batin dia ingin dia biarkan memasuki ranah-ranah batin juga. Karena yang sedang ia lakukan adalah ingin sholat secara batin, bukan hanya semata-mata sholat secara lahir, maka tidak sedikit orang yang sholat itu sambil memejamkan mata. Mungkin ada yang bertanya, Rasul mencontohkan tidak seperti itu. Mungkin ada yang bertanya begitu ya. Nah, untuk pertanyaan itu, persoalannya adalah kembali kepada penghadapan wajah kita. Ada sebagian orang yang bisa khusyuk meskipun matanya terbuka. Ada orang yang tidak bisa merasa khusyuk ketika matanya terbuka. Itulah sebabnya, karena sholat itu harus hadir sagemblengnya jiwanya dan batinnya, lahir dan batinnya. Maka ketika ada orang yang mungkin merasa tidak sanggup untuk sholat khusyuk dalam keadaan mata terbuka, ia memejamkan mata. Nah, ketika ada orang yang merasa dirinya lemah, sholat sambil mata terbuka, lalu dia berusaha sholat dengan mata terpejam, ya bagi dia itu yang bisa dia lakukan. Jadi terlepas ini contoh Rasul atau tidak, tetapi bagi dia itu yang bisa dia lakukan. Jadi buat kita yang barangkali biasa sholatnya matanya terbuka, kita tidak perlu mempersoalkan dan juga tidak perlu protes. Karena itu bagian dari cara dia untuk mendekatkan diri, mengharapkan wajah batinnya kepada Allah. Mampunya begitu. Namun jika kita misalkan sanggup sholat menghadapkan wajah batin kita kepada Allah dengan mata terpejam, ya itu juga apa yang bisa kita lakukan. Karena yang harus kita hadirkan adalah wajah batin kita agar menghadap kepada Allah yang ada di mana-mana dan kita hadir untuk menghadapkan diri wajah kita, lahir dan batin kita kepada Allah. Kepada siapa kita menghadap? Alladzi fataras samawati wal ardh. Kepada zat yang telah menciptakan langit, banyak langit dan juga bumi. Ini tidak perlu kita bahas. Nah, yang berikutnya adalah hanifan musliman. Kenapa tadi fataras samawati tidak kita bahas? Karena kita sudah sama-sama yakin dan sudah sama-sama mengakui bahwa langit dan bumi ini ada pencipta. Dan kita sholat ini menghadap kepada sang pencipta langit dan bumi ini. Itu Allah kan di luar diri kita. Nah, maksudnya Allah kan pencipta kita yang kita justru hendak menghadap dia. Nah, yang kita ingin bahas itu adalah diri kitanya sendiri. Nah, di sini dalam ungkapan tauji ini adalah hanifan musliman. Bagaimana kita memahami ungkapan hanifan dan musliman? Kita hadapkan wajah kita secara lahir dan batin kepada zat, kepada Allah, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimanakah kita menghadapkan wajah kita ini kepadanya? Hanifan musliman. Hanifan secara bahasa bisa bermakna lurus, bisa bermakna manteng, dan juga bisa bermakna hatinya tidak kotor. Ketika kita menuhankan Allah, kita tidak memasukkan unsur-unsur syirik kepadanya. Kita menghadapkan diri kita kepada Allah ini, wajah kita kepada Allah ini dalam keadaan hanifan. Wajah hatinya lurus, wajahnya manteng, dan kita tidak memberikan peluang untuk adanya pikiran-pikiran kotor kepada dia.
Di antara dosa besar itu kan yang saya tahu ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi akbarul kabair su'udzon billah. Saya ulangi, ada sebuah hadis yang mengatakan akbarul kabair su'udzon billah. Dosa besar yang paling besar adalah suudzon kepada Allah. Nah, ketika kita hendak sholat dan ingin agar sholat kita ini, penghadapan wajah kita ini hanifan dan musliman, hanifan lurus, bersih, maka di antara yang harus kita perbaiki ketika sedang sholat itu, pikiran kita juga harus kita bersihkan dari suudzon kita kepada Allah SWT. Kita kalau sedang sholat atau ketika kita belum sholat kan mungkin kita punya masalah ya Bapak Ibu ya. Ketika kita hendak melaksanakan sholat, sebagian dari kita atau sebagian dari perjalanan hidup kita itu ada saat-saatnya kita sedang sulit, sedang punya masalah. Ketika kita mau sholat, itu kan diantara tujuan kita sholat kan ingin dapatkan masalah kita selesai kan ya? Ingin dapat solusi dari masalah kita dengan cara mendekatkan diri pada Allah dengan berupa sholat. Karena di Al-Quran kan juga disebutkan wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi ketika kita punya kesulitan, punya masalah, maka di antara upaya kita mendapatkan pertolongan itu adalah dengan sholat kan begitu ya. Nah, ketika kita hendak sholat dan agar wajah kita yang sudah kita niatkan dihadapkan kepada Allah itu, maka hati kita juga harus hanifan lurus, hati kita bersih dan dibersihkan dari pikiran-pikiran buruk kita kepada Allah atau suudzon kita kepada Allah ketika hendak sholat itu. Pikiran kita sudah mulai dibersihkan dari pikiran-pikiran suudzon kepada Allah sejak sebelum sholat dilakukan. Hanifan secara lurus, hanifan secara bersih, hanifan secara tulus, musliman. Nah, kemudian berserah diri. Berserah diri, memasrahkan diri, dan mematuhkan diri kepadanya. Dalam konteks ini musliman bukan bermakna beragama Islam. Musliman di sini bukan sebagai orang muslim yang beragama Islam, bukan. Tapi musliman di sini lebih kepada hati, lebih kepada jiwa, lebih pada wajah batin kita. Wajah batin kita, diri kita yang paling dalam harus kita muslimkan. Apa muslim di sini? Berserah diri, mematuhkan diri, menundukkan diri, mentawakalkan diri, dan makna-makna serupa itu. Jadi ketika kita hendak sholat, kita merasa diri tak punya kuasa, merasa diri tidak punya daya, udah pasrah kepada Allah untuk menghamba, untuk mendekat, untuk menempatkan diri patut sebagai hambanya dengan cara sholat yang akan kita laksanakan. Hanifan musliman. Dan sikap hanifan musliman itu untuk diri kita, bukan untuk Allah. Maksudnya yang hanif dan muslim itu kitanya, sedangkan Allah itu zat yang maha kuasa dan sudah sangat melayani kita. Semua makhluk Allah pasti sudah dilayani oleh Allah. Allah sudah melayani kita semua makhluknya tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Nah, ketika kita sedang sholat, hendak sholat, inilah saatnya kita menekat diri sebagai salah satu bukti pelayanan kita kepadanya. Salah satu bukti kita penghambaan kita kepadanya. Salah satu bukti kita bahwa kita ingin mendekatkan diri kepadanya lewat sholat. Hanifan musliman. Nah, dan ungkapan ini masih belum selesai. Kita berikutnya tambahkan dengan ungkapan wa ma ana minal musyrikin. Sikap hanif kita, sikap berserah diri kita kepadanya ini harus juga diikuti dengan pikiran, dengan kesadaran, dengan pengakuan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk. Karena ada min tab'id, ini artinya termasuk. Karena kita tidak sendirian sebagai makhluk Allah. Dan di luar sana mungkin ada orang-orang musyrik dan kita tidak mau termasuk bagian dari orang-orang musyrik. Makanya wa ma ana
minal musyrikin. Dan kita bukan, dan saya bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham kalimat ini. Tetapi mari kita bersama-sama pahami untuk memahami kata syirik. Syirik kalau secara bahasa kan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Tetapi apakah pemahaman tentang syirik itu sesederhana itu? Kalau kita memahami bahwa syirik adalah sikap menduakan Allah dengan yang lainnya, apakah memahaminya sebagai Allah satu pihak, lalu yang lainnya pihak yang kedua dan sebagainya? Apakah semata-mata itu? Nah, kalau begitu bagaimana pikiran kita bisa memahami dengan baik dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita, dalam aktivitas hari-hari kita? Nah, coba kita cek diri kita. Ketika kita meyakini bahwa kita tidak mau menjadi orang musyrik kepada Allah, maka berarti kita tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh mentigakan Allah, meninggalkan Allah. Allah harus sebagai zat yang satu-satunya dan hanya Dia yang kita sembah, yang kita layani, yang kita abdi kepadanya. Nah, tapi coba kita lihat diri kita. Pernahkah kita punya pikiran bahwa ketika kita sedang mencari nafkah, ketika kita sedang berusaha melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, pernahkah kita punya pikiran rezeki yang kita dapatkan ini sebagian untuk Allah, sebagian untuk keluarga, sebagian untuk mungkin ditabung, mungkin untuk yang lain. Atau mungkin ada juga orang mengatakan begini, saya bagi waktu saya untuk 3 hal. Pertama, waktu untuk Allah. Kedua, waktu untuk diri sendiri. Kedua, waktu untuk orang lain. Orang lain di dalamnya adalah keluarga. Mungkin kita ada yang pernah punya pikiran seperti itu. Saya bagi waktu saya untuk 3 pihak. Pertama, waktu saya bagikan untuk Allah. Yang kedua, untuk diri saya sendiri. Yang ketiga, untuk orang lain. Saya bagikan waktu untuk Allah dengan cara sholat, dengan cara berpuasa, dengan cara ibadah-ibadah yang lain, berzikir dan semacamnya. Itu dibagi untuk Allah, salah satu sebagian. Yang lain untuk diri sendiri, untuk menyenangkan hati sendiri, untuk berjalan-jalan, untuk healing, untuk refreshing dan sebagainya. Untuk orang lain, untuk keluarga, kita berikan waktu buat mereka, buat tetangga, buat saudara dan sebagainya. Nah, pembagian waktu kita menjadi 3 bagian, apakah ini benar apa tidak secara konsep tauhid? Mungkin kesannya baik. Jadi kita ingat Allah. Bahwa dari seluruh waktu yang kita punya, kita ingat Allah. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan keluarga dan orang lain, tapi juga ingat Allah. Mungkin pembagian waktu yang 3 ini kesannya baik. Kesannya baik. Kesannya benar. Tetapi kalau kita pahami lebih baik lagi, boleh jadi ini malah justru termasuk bagian dari syirik. Kenapa bagian dari syirik? Karena kita berarti telah menjadikan Allah hanya salah satu dari 3 orang, dari 3 pihak. Diri sendiri, orang lain, dan Allah sebagai pihak ketiga. Waktu yang kita punya ini, yang Allah berikan kepada kita, kita bagi-bagi Allah 1/3 saja. Sedangkan 2/3-nya untuk yang lainnya. Nah, kalau begitu, bukankah ini bagian dari, mohon maaf, syirik kepada Allah SWT, menduakan Allah? Nah, lalu bagaimana agar kita tidak terjebak dalam sikap dan pikiran syirik seperti ini? Maka, agar kita tidak terjebak dalam perilaku atau pikiran syirik semacam tadi, maka kita tidak boleh bagi waktu kepada Allah 1/3. Justru seluruh waktu kita, seluruh hidup kita, seluruh apapun yang kita lakukan, semuanya ada sagemblengnya buat Allah semata-mata. Allah tidak boleh dibagi-bagi. Hak Allah tidak boleh dibagi-bagi. Sehingga kalau kita punya waktu kita semuanya untuk Allah. Ketika kita mencari nafkah ini pun untuk Allah. Ketika kita hidup dengan masyarakat, kegiatan masyarakat kita ini, sosial kita pun, ini juga untuk Allah. Allah tidak boleh dibagi-bagi. Hak Allah tidak boleh dipilah-pilah.
semuanya hak Allah adalah untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Maka ungkapan waktu saya dibagi 3, untuk Allah 1, untuk diri sendiri 1, untuk yang lain 1, kalau dalam konsep tauhid ini boleh jadi bermasalah. Sehingga kita tidak boleh bagi-bagi waktu menjadi 3 bagian seperti itu, tetapi jadikan waktu kita seluruhnya hanya untuk Allah semata-mata. Loh, bukankah kita juga ini punya kehidupan sendiri-sendiri, ada untuk sendiri, ada untuk orang lain? Betul. Kita punya kehidupan pribadi, kita punya kehidupan sosial, dan kita juga punya kegiatan peribadatan dan penghambaan. Tetapi agar kita tidak terjebak kepada sikap dan pikiran syirik, maka semua aktivitas hidup kita itu semuanya ditujukan hanya dan semata-mata untuk Allah, tanpa dibagi-bagi, tanpa diduakan, tanpa ditigakan, dan seterusnya. Agar kita sesuai dengan konsep dengan ungkapan wa ma ana minal musyrikin. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan kalimat wa ma ana musyrikin, maka kita tidak lagi boleh atau kita tidak lagi berpikir untuk menjadikan Allah sebagai salah satu pihak dari berbagai pihak yang lain. Tetapi Allah harus dijadikan satu-satunya pihak, di mana kita menghadapkan wajah, di mana kita hidup, dan di mana kita mempersembahkan semua kegiatan kehidupan kita. Dan ini ada penjelasan pada kalimat berikutnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sungguhnya penjelasan dari wa ma ana minal musyrikin. Kelanjutannya, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Baik sholat sebagai sebuah doa, baik sholat sebagai hubungan kita kepada Allah, baik sholat sebagai cara kita mendekatkan diri kepadanya dan sebagainya. Inna sholati wa nusuki. Apa artinya nusuk? Kalau kita lihat di kamus, nusuk itu artinya banyak. Bisa maknanya qurbatun, kedekatan. Bisa maknanya ta'atun, ketaatan. Bisa maknanya zuhdun, kezuhudan. Kezuhudan itu menjauhi dunia, ya. Meninggalkan dunia untuk Allah lah gitu. Salah satu maknanya, ya. Meskipun makna yang lain, zuhud bisa dimaknai sebagai tidak mengikatkan hati dengan dunia. Bukan berarti tidak memiliki dunia. Bukan berarti menjauhi dunia, tetapi tidak meletakkan dunia di hati. Itu sebagai salah satu makna zuhud. Ya, para ulama sufi punya definisi tersendiri. Tapi sufi modern punya makna sendiri juga tentang makna zuhud. Az-zuhud bukan bermakna al-ibti'adu 'anid dunya, bukan hanya menjauhi dunia, tapi az-zuhud bisa bermakna yamlikud dunya wala tamlikud dunya, menguasai dunia tetapi tidak dikuasai oleh dunia. Ada yang memahami zuhud seperti itu. Nah, baik zuhud dalam pemahaman menjauhi dunia, menjauhi dunia, maupun menguasai dunia, itu bagian dari mana nusuk. Maka ungkapan inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan nusukku, maknanya bukan semata-mata ibadah dalam pengertian aktivitas ritual, tetapi di sana maknanya adalah ketaatan, adalah kurba, adalah juga zuhdun, kezuhudan, dan semua yang dilakukan untuk Allah itu zuhud, itu nusuk. Dari kata nusuk lahir kata manasik. Kita mungkin sering dengar ungkapan manasik haji. Itu maksudnya adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk peribadahan, untuk ketaatan, untuk kedekatan, ataupun ketaatan kepada Allah SWT dalam ibadah haji, kalau manasik haji. Nah, dalam hal ini, dalam ungkapan tauji atau iftitah, ini bukan masalah haji, tetapi nusuk secara keseluruhan. Ketaatan, kedekatan, dan sebagainya. Wa mahyaya wa mamati, dan hidupku juga matiku. Nah, ini tadi. Ketika kita membagi waktu dalam hidup kita dengan 3 bagian, itu berarti tidak sesuai dengan deklarasi sholat kita. Ketika kita deklarasi dalam iftitah ini bahwa sholatku, nusukku, hidupku, dan matiku, berarti kita tidak lagi boleh membagi-bagi seluruh hidup kita untuk Allah sebagian, untuk yang lain sebagian, tapi semuanya gembleng. Lillahi rabbil alamin. Hidup untuk Allah, mati juga untuk Allah.
Lillah di sini bisa bermakna untuk, bisa bermakna kepada, bisa bermakna semata-mata, bisa bermakna demi. Demi Allah, karena Allah, untuk Allah, kepada Allah, dan juga menuju Allah. Maka ibadah kita, nusuk, sholat kita, hidup kita, mati kita, semuanya tidak untuk yang lain, tetapi untuk Allah semata-mata. Siapa Allah? Rabbil alamin. Ditegaskan Allah sebagai Tuhan semesta alam, karena kita semua sama-sama paham, dan kita sangat mudah memahami bahwa semesta ini ada, pasti ada yang mengadakan. Dan siapa yang mengadakan? Itulah Tuhan. Dan kita menyebut Tuhan kita dengan salah satunya dengan nama Allah. Dan itu adalah lafdzul jalalah. Meskipun kita juga sama-sama tahu bahwa kita dengan nama apapun manggil Tuhan, itu Allah bolehkan. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kita boleh sebut dia dengan Allah, kita boleh sebut dia dengan Ar-Rahman, kita boleh sebut dia dengan Ar-Rahim, dan semua nama-nama baik yang lain. Karena semua nama-nama baik itu semuanya adalah milik Allah. Semua nama-nama baik, yang terbaik al-asmaul husna, miliknya semata-mata. Nah, terakhir, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, tidak ada pendua baginya, tidak ada mathil baginya, tidak ada niddun, sekutu baginya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan untuk hal itulah kita diperintahkan, saya diperintahkan. Untuk hal apa? Tadi, untuk tidak menyekutukan, untuk berserah diri, untuk bertawakal, untuk mematuhkan diri dan sebagainya yang tadi disebutkan di atas. Hanifan, musliman, wa ma ana minal musyrikin, itu ada semuanya perintah-perintah kepada kita untuk kita lakukan. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ditegaskan lagi di ujungnya. Di atas tadi kita sebutkan diri kita muslim, berserah diri kepada Allah. Kemudian disebutkan di akhirnya wa ana minal muslimin, dan saya termasuk dari orang-orang yang muslim. Mengapa di ujung ini ada penegasan bahwa kita termasuk dari kalangan muslimin, orang-orang berserah diri? Karena kita harus tahu, kita harus sadar, kita harus akui bahwa yang sholat ini bukan hanya kita, bahwa yang berserah diri kepada Allah itu bukan hanya kita. Ada banyak orang lain dari dulu hingga hari ke depan, hari yang akan datang, juga berserah diri kepada Allah. Ketika kita sholat, kita harus yakin bahwa yang sholat bukan hanya kita. Ketika kita berserah diri kepada Allah, kita harus yakin bahwa yang berserah diri kepadanya bukan hanya kita, tetapi ada banyak, baik dulu, hari ini maupun yang akan datang. Itulah sebabnya ketika kita hari ini berserah diri kepada Allah, kita tidak boleh merasa diri bahwa kita saja yang paling berserah diri kepadanya, sedangkan yang lain tidak. Dan kesadaran ini melahirkan pemahaman kepada kita bahwa kita pun tidak boleh merasa diri sudah menjadi orang yang paling segala-galanya dalam hal ini. Paling solehnya, paling sholatnya, paling ibadahnya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena di samping kita yang lain ada banyak orang lain yang muslimin, yang boleh jadi mereka lebih daripada kita segala-galanya. Sehingga ketika kita sholat, yang kita lakukan adalah bersyukur bahwa kita bisa menjadi bagian dari mereka. Warka'u ma'ar rokin, dan rukulah kalian, kita semua bersama orang-orang yang ruku. Kita ruku tidak sendirian, dan ketika kita sujud juga tidak sendirian. Semua aktivitas sholat kita tidak sendirian. Dan ketika kita bersama-sama dalam sholat, maka ketika kita menghadap Tuhan itu juga, kita ini semuanya bersama-sama. Baik bersama-sama kita lihat kiri dan kanan dalam sholat jamaah, maupun ketika kita sholat sendirian pun sama. Jangan bayangkan bahwa ketika kita sholat sendiri, kita sendirian sholat. Bahanya kita sendiri yang sholat. Di sana ada makhluk yang tidak terlihat yang juga sama-sama sholat. Mungkin bersama kita, bersama-sama, mungkin di luar sana, tapi pada waktu yang sama bersama kita. Sehingga kesadaran kita ketika sholat, kita sholat tidak sendirian.
Dan karena kita sholat tidak sendirian, maka kita menyadari bahwa kita ini hanya bagian dari titik dalam semesta yang harus kita akui, dan kita bekerja sama dengan mereka menuju Tuhan, menuju Allah. Dan kita sholat adalah lillahi rabbil alamin. Itulah barangkali Bapak Ibu semuanya sedikit sekelumit apa yang kita bisa bahas bersama-sama tentang iftitah atau taujih ketika kita sedang atau akan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan sholat kita ini, mudah-mudahan sholat yang kita laksanakan sepanjang hayat ini benar-benar sholat yang kita lakukan dengan kesadaran, yang kita lakukan bukan hanya dengan fisik semata-mata, gerak tubuh kita secara ritual, tapi sholat yang kita lakukan ini juga merupakan ekspresi sholat batin kita yang kita lakukan penuh dengan wajah batin kita, dengan diri batin kita, dengan kesadaran, dengan pengakuan, dan juga dengan ketundukan lahir dan batin kita. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ada kekurangan, ada kesalahan dan juga kekeliruan. Mohon dimaklum dan mohon disempurnakan. Dan itu yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.